Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Di video ini kita akan membahas soal P3K keperawatan. Nah, ini saya punya website untuk tryout, latihan soal, dan video pembahasan. Nanti akan ada bimbel juga ya. Teman-teman kalau mau daftar silakan hubungin nomor kontak yang ada di atas. Kita akan membahas latihan soal ke-10 ya. Kalau ke-9 itu ternyata setelah saya cek itu sama seperti latihan soal ke-8. Jadi saya akan latihan soal yang ke-10. Baik, kita ke soal yang pertama. Apa tema Hari Kesehatan Nasional tahun 2023? Jadi, soal-soal seperti ini kadang muncul saat soal P3K. Kita harus hafal minimal 5 tahun ke belakang ya, tentang tema Hari Kesehatan Nasional. A. Transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. B. Kesehatan untuk semua. C. Hidup sehat, hidup bahagia. D. Kesehatan adalah kekuatan. Atau E. Kesehatan maju, masyarakat maju. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Jadi, tema Hari Kesehatan Nasional tahun 2023 adalah transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Tema ini mencakup 6 pilar, yaitu transformasi layanan kesehatan primer, transformasi layanan kesehatan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang memproklamirkan Hari Kesehatan Nasional di Indonesia? A. B.J. Habibie, B. Soekarno, C. Joko Widodo, D. Soeharto, atau E. Megawati. Jawabannya pasti teman-teman sudah tahu, yaitu Bapak Soekarno ya. Hari Kesehatan Nasional diperingati pada 12 November. Jadi diperingati dalam rangka memberantas wabah malaria yang saat itu ya, tahun 1964. Baik, kita ke soal berikutnya. Apa tujuan utama peringatan Hari Kesehatan Nasional? A. Mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. B. Memperingati jasa para perawat. D. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan. D. Mengumpulkan dana untuk penyakit langka. Atau E. Meningkatkan kesehatan masyarakat. Kira-kira yang mana teman-teman? Jadi tujuan utama Hari Kesehatan Nasional adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat. Jadi kira-kira yang mana? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas? A. Gerakan untuk mengumpulkan dana kesehatan masyarakat, bukan ya. B. Gerakan untuk mengedukasi masyarakat tentang kebudayaan, itu juga bukan. C. Gerakan untuk memerangi penyakit menular. D. Gerakan untuk mendirikan komunitas masyarakat sehat. Atau E. Gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, betul sekali, jawabannya adalah yang E. Gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Soal nomor 5. Apa komponen utama gaya hidup sehat? A. Kurangnya aktivitas fisik. B. Pola makan seimbang. C. Kebiasaan merokok. D. Konsumsi makanan cepat saji. Atau E. Kebiasaan konsumsi minuman soda. Oke, sudah cukup jelas. Maaf agak belepotan ya. Saya ngambil video ini sudah malam, jam 12 malam. Jawabannya adalah yang B. Pola makan seimbang ya. Yang lainnya itu konotasinya negatif. Soal nomor 6. Bagaimana peran perawat dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional? A. Mengadakan konser musik kesehatan. Kita eliminasi saja langsung ya yang A. Kemudian D. Mengikuti kompetisi olahraga. C. Mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. D. Mengumpulkan dana untuk yayasan kesehatan. Atau E. Berpartisipasi dalam perayaan Hari Kesehatan. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Gampang ini. Mudah-mudahan bisa dikerjakan kurang dari 10 menit ya. Karena soal P3K itu terdiri dari 90 soal yang teknisnya ya. Kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi sekitar 145 soal dikerjakan dalam waktu 145 atau 135 ya. Dikerjakan dalam waktu 125 atau 135. Pokoknya kurang dari 10 soal. Jadi misalnya soalnya 145 dikerjakan dalam waktu 135 gitu. Jadi satu soal kalau bisa kurang dari 1 menit. Andi adalah seorang perawat di sebuah klinik kesehatan di kota yang berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini, ia ingin berpartisipasi dalam kampanye kesehatan di komunitas sekitar. Ia berencana untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Tindakan Andi ini sesuai dengan prinsip A. Gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. B. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. D. Mengadakan konser musik kesehatan. D. Mengikuti kompetisi olahraga. Atau E. Mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, sudah cukup jelas juga ya. Jawabannya adalah yang A. Gerakan masyarakat hidup sehat. Soal nomor 8. Selama bulan November, sebuah rumah sakit swasta mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Salah satu kegiatan yang mereka selenggarakan adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat sekitar. Pemeriksaan meliputi pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, dan berat badan. Tujuan kegiatan ini adalah A. Mengadakan konser musik kesehatan. B. Mengikuti kompetisi olahraga. Sepertinya pilihan gandanya seperti yang tadi ya. D. Mengumpulkan dana untuk yayasan kesehatan. D. Mempromosikan perawat sebagai pahlawan kesehatan. Atau E. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan. Oh enggak sih, enggak sama. Jawabannya adalah yang E. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan. Soal berikutnya. Apa tujuan utama program keluarga berencana? Oke, tadi tentang Germas, sekarang tentang keluarga berencana. A. Mengurangi jumlah penduduk. B. Meningkatkan angka kelahiran. C. Mencegah penyebaran penyakit. D. Meningkatkan taraf ekonomi. Atau E. Memperluas wilayah geografis. Sudah cukup jelas, mengurangi jumlah penduduk. Jawabannya adalah yang A. Soal terakhir, metode kontrasepsi yang melibatkan penggunaan suntik hormon secara berkala disebut A. IUD. B. Pil KB, C. Suntik hormon, D. Kondom, atau E. Sterilisasi. Ya, jawabannya adalah yang suntik KB ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang A itu IUD atau intrauterine device ya, yang ditanam di dalam rahim atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini berfungsi untuk menghalau sperma, jadi mengganggu pergerakan sperma. Kemudian B itu pil KB. Pil KB itu ada dua jenis, bukan suntik KB yang ada dua jenis. Pil KB itu ya pil KB diminum selama setiap hari ya, tapi ada placebo-nya. Placebo itu hanya sebagai pengingat saja. Jadi ada 1 minggu itu yang sebenarnya tidak ada obatnya. Nah, bagaimana kalau jangan kita deh, karena saya tidak minum pil KB. Apabila pengguna pil KB lupa meminum pil KB, itu bagaimana? Ya, minum saat itu juga, kemudian lanjutkan lagi meminum sesuai jadwal. Kemudian yang C, suntik KB. Suntik KB itu ada dua jenis, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Yang 1 bulan itu mengandung hormon estrogen dan progestin, sementara yang 3 bulan hanya mengandung progestin saja. Kemudian kondom ya sudah tahu ya. Sterilisasi itu ada dua, ada MOW dan MOP. MOW itu metode operasi wanita. Metode operasi wanita itu adalah tubektomi atau pengikatan tuba Fallopi. Kemudian kalau MOP, metode operasi pria, itu adalah vasektomi. Jadi pemotongan atau pengikatan vasa deferens, itu sifatnya permanen ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Coba kita lihat hasilnya ya. Kita simpan progres. Nah, ini dia hasilnya 10 dan soalnya itu 50 ya. Nah, ini 50 poin berarti poin maksimal. Kalau misalnya teman-teman mau lihat pembahasan, dilihat di sini pembahasan. Nah, di bawahnya ada ya. Oh, ini 14 November ya, 12 November yang benar. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhir-akhir ini telat bikin konten karena kemarin websitenya itu lagi maintenance hampir 4 hari, jadi baru bisa update sekarang. Oke, semoga bermanfaat, sukses untuk teman-teman yang mau ujian P3K. Semoga lolos jadi P3K tahun 2024. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.